Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Silakan disimak baik-baik penjelasannya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, contoh gambarnya itu seperti yang ada di buku paket kalian halaman 115. Ada dua buah garis yang dipotong dengan satu garis. Nah, setiap sudutnya kita beri angka ya, boleh juga angka, boleh juga huruf. Tidak terpaku dengan angka aja, tapi bisa juga dengan huruf. Nah, kalaupun huruf juga nggak selalu A, B, C, D, boleh juga K, L, M, N, P, Q, R, S, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setiap sudutnya ada angka 1. Nah, ini disebut sudut 1, ini disebut sudut 2, sudut 3, sudut 4, sampai dengan sudut ke-8. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti itu akan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ketentuannya itu ada di kotak yang berwarna krem atau orange nih yang ada di sebelah kirinya. Kita akan melihat sudut-sudut sehadap memiliki besar yang sama. Di sini ada contohnya sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5. Kenapa sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5? Kita lihat posisinya. Sudut 1 ada di sebelah atas, sudut 5 juga ada di sebelah atas. Maka sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5. Dan dia posisinya sama-sama ada di sebelah kiri. Kemudian sudut 2 itu sehadap dengan sudut 6. Karena posisinya sama-sama di atas dan dia ada di sebelah kanan dari potongan garis tersebut. Nah, 4 dan 3 juga sama nih. 4 itu sehadapnya dengan 8, 3 itu sehadapnya dengan 7 karena posisi mereka sama. Kalau 4 dan 8 ada di sebelah kiri dan di bagian bawah garis. Kalau 3 dan 7 ada di sebelah kanan dan di bawah garis. Lalu yang kedua, sudut-sudut bertolak belakang. Contohnya itu sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Arti dari bertolak belakang itu dia menyilang nih. 1 itu bersilangnya dengan 3, 2 itu dengan 4. Kalau tadi ujung atas dengan ujung yang atas itu untuk sehadap, kalau bertolak belakang dia membelakangi. Jadi bentuknya itu silang, 1 dengan 3, 2 dengan 4, kemudian 5 dengan 7 dan 6 dengan 8. Jadi dia bentuknya silang ya, itu artinya bertolak belakang. Nah, contoh yang terakhir Bunda tambahkan ya, yaitu kita untuk mencari besar sudut. Nah, biasanya dalam sebuah sudut itu sudah diketahui nih dari salah satu sudutnya. Kebetulan di sini Bunda kasih sudut 2 itu besarnya 60 derajat. Teman-teman harus ingat catatan. Besar sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Jadi, kalau misalkan kalian dapat soal sudut 2-nya 60, sudut 1-nya tuh ditanyakan kan. Caranya di sini 180 derajat dikurangi 60 derajat. 60 derajat kita ambil dari soal yang sudah ada angkanya, sudut 2 itu 60. Berarti kalau kita cari sudut 1, 180 kita kurangi 60. Di sini 180 kita kurangi 60. Hasilnya adalah 120 derajat. Ini kalau kalian hitung, tapi kalau kalian punya penggaris busur seperti ini, kalian bisa lihat nih caranya. Garis yang mendatar ini harus kalian samakan dengan garis yang ada di busur tapi sama mendatarnya juga. Seperti ini, titik tengahnya kalian samakan dengan titik tengah yang ada di busur. Nah, kalau sudah dia sampai berhimpit seperti ini, garisnya kita lihat panahnya ada di berapa? 120. Hasilnya sama dengan hasil hitungan kita tadi nih, 180 dikurangi 60 sama dengan 120. Nah, kalau untuk besar sudut ketiga, kalau untuk mencari sudut ketiga, sebenarnya kita nggak usah ngitung dari busur lagi, ngitung pengurangannya lagi atau lihat dari busur. Kita lihat saja sudut yang bertolak belakangnya. Dia itu hasilnya akan sama. Sudut 4 hasilnya akan sama dengan sudut 2, sudut 3 hasilnya akan sama dengan sudut 1. Berarti karena ini yang ditanyakannya sudut 3, nih sudut 3,
dia hasilnya akan sama dengan sudut 1. Nah, kita lihat tadi sudut 1 itu besarnya 120. Berarti besar sudut 3 hasilnya juga sama, 120 derajat. Yang terakhir, besar sudut 6. Sudut 6 ini letaknya sama dengan sudut kedua, sudut yang berhadapan ya, yang sehadap tadi kalian lihat. Kalau dia sudut yang berseberangan, kita melihat sudutnya dari sudut yang sehadap. Tapi kalau misalkan dalam suatu garis yang berpotongan itu, kita lihatnya dari garis yang bertolak belakang. Jadi kalau 6 ini sejajarnya sama 2, berarti sudut 6 hasilnya sama nih, 60, sama seperti sudut 2. Sekian video penjelasan dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.